berikutnya dari Umudiyah Salma. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Saya pengen mendengar bahwa setiap kali memulai pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Kalau tidak, maka tidak bernilai pahala. Lalu bagaimana jika kita lupa bismillah? Apakah nilai pahalanya berkurang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu disepakati oleh ulama sebagai hadis yang dhaif ya. Sebagaimana keterangan di Ta'liq Fathul Majid ya, tentang hadis kullu amalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta. Setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah maka amal itu terputus. Dan ada beberapa riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Ayat yang lebih paham tentang penilaian hadis. Cuman ini tidak berlaku dalam arti kalau saya berbuat sesuatu lalu tidak diawali dengan basmalah, maka pahalanya jadi hilang, nggak berpahala. Bukan demikian ya. Berpahala dan tidak itu kembali kepada tadi semangatnya. Seorang ibu rumah tangga saat dia melakukan aktivitas di rumah dengan niat biar ya bisa memberikan khidmat kepada suaminya agar keluarganya menjadi senang tinggal di rumah ini karena rumahnya bersih ya, semuanya tertangani dengan baik, insya Allah bernilai pahala. Tapi kalau dia lakukan itu ya karena untuk kebanggaan, saya mengundang teman-teman saya, rumah saya tak buat vintage ya, nyebutnya ya. Wah, penuh dengan hiasan, nanti dibanggakan di foto, pamer dia. Ini lain lagi ceritanya. Kadang ada sebagian ibu-ibu yang suka pamer dapur, pawon dipamer no. Nah ini lain lagi ceritanya. Makanya nilai pahalanya berada di situ. Tapi kalau diawali bismillah dan tidak, hadisnya bermasalah. Dan kalau Anda awali dengan bismillah, insya Allah ada keberkahan tambahan. Insya Allah ada keberkahan tambahan. Karena kita mengawali bismillah dengan maksud tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Tiarun, sepertinya beliau akan menikah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh saya memberikan syarat kepada calon suami bahwa saya masih ingin bekerja, masih ingin tetap bekerja karena memberi nafkah kepada orang tua? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya wanita tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah baik bagi suaminya, anaknya maupun orang tuanya. Terus orang tua saya yang ngasih nafkah siapa? Ya anak lelakinya, bukan anak perempuan. Tapi Pak, tidak ada anak laki-laki, anaknya tunggal, tinggal saya saja misalnya. Kalaupun kondisi seperti itu, sebenarnya tetap Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, terus kalau orang tua nggak bekerja gimana? Ya, di saat itu Anda bisa minta izin kepada suami untuk tinggal bersama orang tua, sehingga Anda bisa memberikan sebagian nafkah dari suami kepada orang tua. Ya, ini kondisi normalnya ya. Cuman kan kadang namanya istri, dia khawatir nanti kalau minta terus sama suami kemudian dikasihkan ke orang tua istri jadi tambahan beban bagi dia. Nah, bolehkah minta syarat seperti ini? Jika Anda bisa menjamin ketika Anda bekerja tidak ada penyimpangan secara syar'i, ya silahkan tetap bekerja. Saya tidak menganjurkan ya, tapi diperbolehkan untuk tetap bekerja selama Anda yakin di situ tidak ada penyimpangan dari sisi syariat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Wahyu. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika memberikan nafkah kepada keluarga agar bernilai ibadah harus kita niatkan setiap saat, atau cukup kita niatkan sekali saja untuk seterusnya terkait dengan rezeki dari gaji yang kita dapatkan setiap bulannya? Halo Ustaz. Baik. Jadi
ini kan kita berbicara bukan masalah ibadah ya, tapi kita bicara untuk kegiatan yang mubah. Dan kegiatan mubah yang kita lakukan secara berulang itu jadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan bisa bernilai ibadah jika diiringi dengan niat dalam rangka untuk apa tadi? Mendukung kegiatan ibadah. Sebagaimana perkataan Mu'adz ibnu Jabal. Kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Sehingga ketika Mu'adz itu tidur, beliau ya diiringi dengan semangat. Ini biar nanti saya bisa tahajud. Sudah? Dan bisa jadi dalam kesempatan tidur yang lain, suasana jadi berbeda. Suasananya berbeda. Nah, saat suasana berbeda itu berarti putus semangat niatnya tadi. Anda ketika bekerja di satu kondisi tertentu diiringi dengan niat, di kondisi yang lain ya mulai beleret, mulai surut ya. Nah, nanti perlu di boost ya, ada booster lain ya, niatnya kepasang lagi, semangat lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi niat yang kami maksud adalah semangat untuk apa? Semangat untuk memberikan kebaikan, untuk melakukan kebaikan ketika kita bekerja. Dan itu bisa naik, bisa turun. Wallahu a'lam. Sebagai pertanyaan dari Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Afwan bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya harta yang kita belanjakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi di luar kebutuhan primer? Jadi dibelanjakan pada barang-barang yang cenderung boros atau kurang bermanfaat. Apakah nafkah yang diberikan tersebut juga masih terhitung pahala atau justru terpotong pertanyaannya Ustaz? Atau justru titik-titik ya? Titik-titik, teka-teki Ustaz. Nah, jadi ketika kita menggunakan harta yang gimana Pak? Ya, atau justru berdosa Ustaz karena pemborosan tersebut ya? Atau justru berdosa karena pemborosan. Jadi ketika kita menggunakan harta. Baik, kita ulang ya. Kalau kita menggunakan harta, kita belanjakan harta kita, ada yang untuk kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan mewah, kebutuhan tersier. Saat kita menggunakan untuk kebutuhan tersier, apakah ini termasuk di antara tindakan yang berbahaya yang bisa menghasilkan dosa? Masya Allah, saya yakin pertanyaan seperti ini terbit atau muncul karena latar belakang iman bahwa dalam menggunakan harta juga akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kalau saya mendengarkan berita ya, ada orang yang dia beli burung merpati seharga 2M. Iya Pak. Masya Allah. Kayaknya orang kaya perlu dinasihati agar bisa menggunakan duitnya untuk sesuatu yang bernilai. Ada orang yang punya harta tapi duitnya dipakai untuk beli akik. Harganya berapa? Ratusan juta. Masya Allah. Ini orang kayaknya perlu nasihat agar dia bisa menggunakan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang kaya kalau tidak diarahkan ya jadinya kayak gini. Menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang coba kita ukur ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya. Ditanya tentang apa? Beberapa hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Sehingga kalau dia memiliki harta, maka seorang muslim tidak boleh hanya berpikir, sudahlah yang penting pokoknya saya kerja halal, udah selesai, beres. Belum cukup.
ada tambahan. Apa itu? Anda harus pastikan penggunaan harta Anda di dunia yang halal. Kalau penggunaannya haram, penggunaannya bermasalah, maka ya nanti akan bernilai buruk bagi dia di akhirat. Bisa jadi hartanya jadi sumber musibah. Nah, sekarang ada dua hal yang dilarang oleh Allah terkait penggunaan harta. Pertama, tabdzir, yang kedua, israf. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Jangan sekali-kali berbuat tabdzir. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan. Dan definisi mubadzir, definisi tabdzir adalah sarfus syai'i lima la yanbaghi. Menggunakan harta untuk kegiatan yang tidak selayaknya. Dalam bahasa yang lainnya, menggunakan harta untuk maksiat. Sehingga kalau ada orang yang punya harta, meskipun kecil, tapi dipakai untuk berbuat maksiat, maka dia melakukan tindakan tabdzir. Dan itu disebut maksiat. Sehingga kalau ada orang yang punya harta, meskipun kecil, tapi dipakai untuk berbuat maksiat, maka dia melakukan tindakan tabdzir. Dan itu disebut oleh Allah sebagai pelakunya sebagai temannya setan. Yang kedua, israf. Allah Ta'ala melarang, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berbuat israf, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang israf. Nah, kemudian batasan israf bagaimana? Sarfus syai'i ala ma yanbaghi yujawizu ma yanbaghi. Menggunakan sesuatu, menggunakan harta untuk kegiatan yang diperbolehkan, tapi melebihi batas. Ya, tapi dia melebihi batas. Makan berlebihan. Ya. Kadang ya kita juga mengkhawatirkan ya. Teman-teman yang kalau walimah itu Masya Allah ya, jor-joran. Tahu jor-joran Pak? Berlebihan ya. Di sini sate, sebelah gulai, sebelah tongseng, sebelah apa lagi. Terus orang keliling kan, cari makan tuh keliling. Ini bisa jadi termasuk pemborosan. Meskipun itu semuanya halal. Wallahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak menyukai orang yang bertindak boros. Nah, baik. Kemudian standar boros itu memang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bagi orang miskin, kalau dia belanja sesuatu yang branded misalnya, nilainya mahal, padahal dia nggak mampu, maka bisa jadi terhitung boros. Tapi bagi orang kaya, yang tas branded, jam tangan branded, itu uang receh ya, dia bisa beli itu, maka tidak terhitung boros bagi dia. Sehingga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ukurannya adalah ketika dia beli barang-barang yang branded atau barang-barang yang mahal, yang berkelas, menyebabkan dia terbebani dengan itu, terhitung boros. Misalnya, ya perjuangan yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan ini Pak, saya sampai utang 10 bank. Masya Allah Pak, kalau kayak gini jangan ya. Ya, sampai direwangi utang 10 bank. Ya ini berlebihan. Atau sampai dia menambah jam kerja sampai ini, sampai kadang meninggalkan sholat gara-gara untuk kejar target. Itu bisa masuk dalam kategori pemborosan. Tapi kalau bagi dia beli ini nggak berat kok Pak. Bagi saya insya Allah ini saya masih sangat mampu untuk membelinya. Insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Jazakallahu khairan. Yang berikutnya masih mirip Ustaz, jadi dari YouTube. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Jika wanita 30 tahun lebih sebagai tulang punggung keluarga, mana yang lebih diprioritaskan antara menikah atau tetap bekerja sehingga orang tua berkecukupan? Jazakallahu khair. Masya Allah. Nah, wallahu alam, mana yang lebih maslahat bagi dirinya, insya Allah itu yang lebih baik.
Sehingga mungkin bisa dilakukan seperti yang pertama tadi ya. Minta syarat karena orang tuanya boleh sebut sebagai orang tulang punggung ya. Orang tuanya barangkali tidak bisa bekerja, sementara tidak ada yang memberikan nafkah bagi orang tuanya selain anak perempuan ini. Dia bisa minta syarat kepada calon suaminya. Sehingga kami sarankan ya, silahkan segera menikah agar ya situasi menjadi lebih baik. Karena di posisi sebagai seorang wanita maupun laki-laki yang lajang ya, yang tidak menikah, ini kan potensi fitnahnya lebih besar. Dengan menikah akan meredam potensi fitnah itu. Silakan Anda menikah dan minta syarat kepada calon suami dalam rangka untuk bisa menutupi kebutuhan nafkah keluarga, terutama adalah orang tua. Wallahu alam. Berapa? Sampai 9.15 Ustaz ya? Baik, insya Allah. Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Akhbasirun. Afwan, Ustaz bertanya lagi. Keutamaan harta agar berpahala adalah dengan kita niatkan sedekah atau belanja fisabilillah. Bagaimana hukumnya dengan harta yang diwariskan? Apakah juga bernilai pahala bagi si mayit? Karena terkadang banyak yang sibuk memikirkan warisan buat keluarga yang ditinggalkan, bahkan sampai ada istilah menyiapkan harta warisan untuk cukup sampai 7 turunan. Jazakallahu khair, Ustaz. Yang kami pahami bahwa harta warisan itu tidak menjadi pahala bagi mayit. Karena itu hukum yang sehingga memberikan harta warisan itu bukan amalan mayit. Karena itulah ketika orang kaya lalu dia nggak pernah beramal sampai akhirnya dia mati, kemudian harta itu diwariskan ke anaknya atau ke ahli waris yang lain. Berarti saat pindah itu kan bukan amal dia. Dia nggak ngasih kan, dia biarkan harta itu sampai dia mati, kan bukan amal dia. Lain kalau waktu masih hidup dia kasihkan. Sekarang meninggal dunia, pindah hak milik. Siapa yang mengatur perpindahan hak milik itu? Allah. Allah yang ngatur. Ya. Sekian, atau suaminya dapat sekian, saudaranya, bapaknya, ibunya dapat sekian. Allah yang ngatur. Allah yang bagi. Sehingga itu bukan amal mayit. Beda dengan amal mayit ya. Saya kasih, sebelum dia mati, dia ngasih hartanya. Itu yang jadi amal dia. Karena itu wallahu alam yang saya pahami sebatas warisan ini tidak masuk sebagai amal. Sehingga ia tidak memiliki potensi nilai pahala. Kecuali jika ya. Tapi kalau dia hanya sebatas mewariskan harta, yang kami pahami ini bukan amal. Sehingga warisan itu bukan termasuk sedekah atau infak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Saya ASN di salah satu instansi. Setiap bulan melakukan kegiatan luar, kadang dalam 1 bulan bisa 3 kali. Tapi seringkali kami laksanakan dalam 1 hari yang seharusnya 3 hari. Karena tempat pelaksanaannya satu arah dan berdekatan. Terkait kegiatan tersebut, kami dalam mengklaim SPPD, surat perjalanan dinas, tetap 3 hari. Apakah hal itu termasuk boleh? Boleh atau tidak? Kegiatannya 1 hari, tapi anggarannya 3 hari. Yang 2 hari apa? Kegiatannya 1 hari, realnya ya, tapi mengajukan anggaran 3 hari. Berarti yang 2 hari ini anggaran untuk apa? Baik, insya Allah boleh Anda lakukan, tapi syaratnya di depan KPK. Kalau mereka mengizinkan, oh silahkan, ini sudah resmi dari negara, silahkan. Cuman kita sangat yakin ini secara moral saja sudah kelihatan perbuatan yang tercela.
Tapi seperti itu umum ya Pak Ustadz. Terus kalau seperti itu umum bagaimana? Ya gimana lagi? Saya mau menghindari tidak bisa. Masya Allah. Anda harus tetap berjuang. Bagaimana caranya Anda bisa mengajak teman-teman untuk menghindari, dan Anda harus menghindarinya. Sampaikan sesuai kondisi real. Dan kalau memang hanya sehari, laporkan sehari. Tapi butuh 3 hari. Kalau butuh 3 hari ya silakan lakukan 3 hari. Jangan dilakukan sehari. Dan cerita seperti ini saya berkali-kali mendapatkan. Ada juga teman, dia pelatihan ya, di luar kota. Pelatihan itu anggarannya 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi sudah menjadi kebiasaan, selesai Jumat, Sabtu, Ahadnya plesir. Umum itu, udah biasa. Bertahun-tahun seperti itu. Jadi Jumatnya pelatihan, Sabtu, Ahadnya plesir. Subhanallah. Terus duitnya duit siapa? Duit negara. Bukan kok terus mereka urunan, lalu hasil urunan itu dipakai plesir, enggak. Duit negara. Ya mohon maaf, yang seperti ini enggak boleh ya. Jelas itu pelanggaran. Dan ini juga tindakan yang melanggar hukum. Maka kalaupun kita tidak berbicara terkait undang-undang negara, minimal kalau kita sebagai seorang muslim, kita punya acuan. Hidup tidak sekali, Bapak bisa jadi aman, tidak ada yang audit, tapi ingat Allah selalu mengawasi. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ASN. Masya Allah. Ini kayaknya banyak yang ASN tobat ini. Karena biasanya kajian muamalah itu banyak yang curhat tentang masalah pribadi. Saya ASN kerja jam 8 sampai jam 5. Apabila pada jam kerja saya meninggalkan kantor selama setengah jam untuk jemput anak pulang sekolah, biasanya saya ganti jam kerja yang hilang tersebut di sore hari, sehingga saya pulang jam setengah 6. Apakah praktek ini diperbolehkan? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa kalau ada bentuk izin keluar kantor yang itu sudah menjadi budaya, artinya sama-sama tahu antara bawahan dengan atasan, dan pihak instansi juga tidak mempermasalahkan, maka itu ditoleransi. Namun ketentuannya tetap tidak boleh mengurangi jam kerja, sehingga nanti harus diganti. Oleh karena itu, apabila Bapak sebagai ASN di situ, lalu tempat instansi Bapak mengizinkan hal semacam ini, tidak dipermasalahkan di tempat kerja, karena Anda akan mengalami kesulitan kalau misalnya anak Anda yang sekolah nggak ada yang jemput, dan itu ganggu pikiran. Jadinya kerja nggak konsen, sementara Anda harus jemput anak. Maka dalam posisi ini ketika Anda jemput, butuh waktu setengah jam dan nanti Anda ganti. Wallahu alam. Semoga ini tidak termasuk di antara bentuk pelanggaran dari sisi syariat. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di koran umum? Beritanya, karena di koran umum beritanya campur, ada informasi, edukasi, kriminal, ada asusila, ada aib orang. Iklannya juga bercampur. Ada perdagangan, ada bank konven, ada jual beli kredit pakai bunga, ada ucapan selamat perayaan agama yang lain. Apakah berita kejelekan atau aib termasuk ghibah? Posisi saya di bagian koordinator penjualan koran.
Apakah jika berita itu ghibah termasuk menyebarkan ghibah? Bagaimana dengan gaji yang saya terima bercampur antara iklan yang boleh dan iklan yang haram? Saat ini saya masih merintis usaha sendiri yang insya Allah cukup untuk biaya sekolah anak dan makan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini tantangan-tantangan yang berat. Dan memang kami memahami ya, bapak-bapak yang mengalami situasi seperti ini, termasuk ketika Anda di sebuah instansi yang Anda ketika jujur itu bisa beresiko. Anda yang harus meninggalkan pekerjaan itu juga nanti memikirkan harus nyari kerja apa dan seterusnya. Para asatidzah mendengarkan ini dari jamaah. Karena kan kajian muamalah ini datang belakangan ya. Dulu jarang orang menyinggung seperti ini. Lalu belakangan muncul penjelasan seperti ini, pembahasan masalah riba, pembahasan tentang masalah hal-hal yang haram. Fikih ASN juga dibahas belakangan. Dulu tidak ada. Akhirnya mereka seperti eksodus, berpindah dari tradisi yang penuh dengan hal yang haram kepada tradisi yang lebih bersih dan resikonya berat-berat. Ustadz membaca satu demi satu curhat yang mereka sampaikan. Sebenarnya kalau kita mau dengan jawaban yang sangat saklek, halal, haram, resign, bisa Pak. Ini tidak boleh, kamu harus resign sekarang. Ini haram, kamu harus tinggalkan sekarang. Itu kalau jawabannya saklek. Cuman kan kadang perhatian perasaan. Yang mendengarkan ini nggak satu orang. Ada banyak orang yang mendengarkan. Dan bisa jadi kasus itu juga dialami oleh banyak orang. Cuman tanggung jawab bagi mereka yang paham aturan harus menjelaskan. Karena itulah dalam Al-Quran ada ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling menakutkan bagi para ulama. Karena ayat itu nyindir ulama. Kenapa ayat itu disebut ayat yang nyindir ulama? Karena ayat itu mengingatkan kepada mereka, kalau kamu nggak ingatkan pelanggaran yang terjadi di masyarakatmu, kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kau diam saja? Sebenarnya sasaran ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang Yahudi, di mana mereka tidak mau mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aqlihimus sut labi'sa ma kanu ya'malun. Kalau ar-rabbaniyun, para ulama, al-ahbar dan para pendeta yang paham isi Taurat, tidak mencegah mereka dalam berkata yang dusta dan makan harta haram, labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh celaka, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Kata Ad-Dhahhak, laisa fil Qur'ani taubikhun lil ulama asyaddu min hadhil ayat. Tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan celaan yang paling menakutkan bagi para ulama melebihi ayat ini. Artinya begini, kamu kan tokoh agama, kamu tahu kan pelanggaran masyarakatmu? Tahu. Berani nggak kamu mengingatkan mereka? Kalau dia bilang tidak berani, Masya Allah, tanggung jawabnya berat Pak. Kamu tahu pelanggaran mereka, kenapa kau diam saja? Sehingga ulama itu ketakutan dengan adanya ayat itu. Nanti tanggung jawabnya berat. Kamu tahu halal haram, kamu tahu ini nggak boleh, masyarakatmu ada di hadapan kamu melakukan pelanggaran itu, kau kenapa diam saja? Berat Pak. Makanya kadang kita ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Masya Allah, kita mengukur diri, andaikan saya jadi beliau, mungkin saya juga keberatan untuk meninggalkan yang seperti ini. Cuman kalau ini nggak saya sampaikan, tanggung jawabnya berat di akhirat. Kamu tahu hukumnya, kenapa kau diam saja? Kau berpura-pura nggak tahu, kau cari-cari celah mengelak dari jawaban. Karena mungkin pertimbangan kasihan, karena mungkin pertimbangan kau nggak diundang lagi. Karena berani menyinggung apa yang menjadi hal yang sensitif di tengah masyarakat itu. Tapi kita punya tanggung jawab
moral untuk menyampaikan kebenaran yang dipahami. Makanya kadang ada sebagian asatidzah yang mengambil prinsip tegas. Haram, riba, resign sekarang. Masya Allah. Nggak pakai tawar-menawar lagi. Anda bisa lihat ya beberapa video di internet. Pertanyaan belum selesai langsung diputus, resign sekarang. Karena nggak perlu penjelasan panjang. Sudah jelas pekerjaan kamu itu terlalu membahayakan bagi agamamu. Resign sekarang. Beliau cuma bilang seperti itu. Dan nggak pakai penjelasan panjang. Cuman kan kadang ada yang pakai bahasa yang lebih halus, mempertimbangkan perasaan. Dia ini sebagai kepala rumah tangga, punya tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Dia mendengar, istrinya mendengar. Dan Ustadz menyampaikan jawaban ibarat petir yang menyambar. Bagi yang nggak kuat, Masya Allah Pak, sumpel telinga Pak. Bagi yang nggak kuat. Tapi bagi mereka yang kuat, bertahan, yang lebih kuat lagi, tidur. Hujan deras kayak gini tinggal tidur. Gak ngubris aja. Itulah konsekuensi ketika kita berinteraksi muamalah dengan masyarakat di sekitar kita. Kalau melihat dari kondisi seperti yang tadi Anda jumpai, ya memang dominan yang ada di situ adalah sesuatu yang gak benar ya. Karena rata-rata isi dari media massa itu apa? Kalau nggak ghibah, buka aib orang, penuh dengan aurat. Ada nggak koran yang nggak ada auratnya? Rata-rata yang namanya aurat ditaruh di muka. Sehingga gambar terbesar di koran itu gambar apa? Gambar masjid, gambar gajah, atau gambar gunung. Gambar yang terbesar di koran biasanya gambar apa? Hah? Gambar caleg. Oh enggak lagi musim pemilu ya. Gambar terbesar di koran adalah gambar yang bisa menarik perhatian. Kalau enggak ada kasus kriminal, gambarnya dialihkan pada aurat. Itu umumnya yang ada. Belum lagi yang namanya media berita itu punya prinsip bad news is good news. Semakin jelek berita, semakin bagus berita. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang suka menyebarkan berita di tengah masyarakat biar viral, lalu banyak orang yang jadi ribut, akhirnya masyarakat jadi membahas itu, padahal itu sudah diredam, tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba diberitahu banyak orang. Dalam Al-Quran disebut sebagai al-murjifun. Apa itu Pak al-murjifun? Tukang bikin gempar di masyarakat. Tukang bikin gempar di masyarakat biar orang rame, itu namanya apa? Al-murjifun. Allah kasih ancaman di surat An-Nur. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang munafik, orang yang punya penyakit dalam hatinya, dan para murjifun tidak menghentikan kebiasaan buruk mereka yang bentuknya adalah suka menyebarkan berita dan isu di tengah masyarakat, lanughriyannaka bihim, maka kami akan berikan perintah kepadamu wahai Muhammad untuk mengusir mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak akan bertahan di kota Madinah kecuali sedikit. Bahasa lainnya adalah kalau mereka yang suka menyebarkan isu-isu ini tidak menghentikan kebiasaannya, diusir oleh Allah dari Madinah. Itu salah satu contoh ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kenapa pekerjaan seperti ini tidak direkomendasikan? Karena pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat kita. Yang namanya berita itu jangan mudah untuk disebarkan di situ dan bekerja di situ. Kita sarankan untuk berusaha
kalau memang nggak memungkinkan bagi Anda untuk membersihkan bagian-bagian bermasalah tadi, iklan Anda tidak punya wewenang untuk membersihkan yang kotor, dan berita Anda tidak punya wewenang untuk memilih berita-berita yang baik, maka sebaiknya Anda milih untuk mundur. Semoga Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik. Sumber rizki tidak ada di perusahaan tempat Anda bekerja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sumber rizki kepada hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Insya Allah ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Apa hukum membeli motor di dealer dengan sistem PO, pesan, bayar 500 dan barang datang 2 bulan lagi? Baik. Yang perlu ditegaskan di sini adalah status dealernya. Apakah dealer ini wakil dari perusahaan yang memproduksi ataukah bukan wakil? Kalau dia wakil dari perusahaan yang memproduksi, hukumnya boleh. Kenapa, Pak? Karena berarti Anda melakukan akad dengan wakil pemilik. Anda melakukan akad dengan wakil pemilik. Tapi kalau dia bukan wakil, dia seorang trader, sehingga setelah ada PO, nanti dealer baru mencarikan motor itu di luar untuk membelikannya, maka skema seperti ini masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Masuk dalam kategori jual beli apa? Kalik bil kalik. Apa itu jual beli kalik bil kalik, Pak? Jual beli utang dengan utang. Ulama sepakat hukumnya dilarang. Jual beli utang dengan utang itu ada 4 kondisi. Pertama, penjual belum punya barang. Yang kedua, konsumen tidak membayar secara tunai. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Penjual bukan produsen. Kalau penjualnya produsen boleh. Yang keempat, sudah terjadi akad. Yang keempat, sudah terjadi akad. Padahal penjual belum punya barang. Apabila 4 kondisi ini ada, maka transaksi yang terjadi disebut kalik bil kalik. Ada? Kalau dealer ini wakil gimana, Pak? Kalau dealer ini wakil enggak apa-apa, berarti dia wakil produsen. Sehingga bertransaksi dengan itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. ASN bolehkah menerima tips dari kolega atau orang yang kita bantu masalahnya? ASN bolehkah menerima tips dari orang yang telah dibantu masalahnya? ASN bekerja, misalnya anggaplah dia di bagian perizinan, ya. Yang namanya bagian perizinan, tugas dia apa? Melakukan verifikasi, survei dan seterusnya, mendapatkan data untuk memutuskan apakah ini diizinkan ataukah tidak. Dalam kegiatan verifikasi dan survei ini, apakah dibiayai oleh negara? Iya, dibiayai oleh negara. Sehingga melakukan perjalanan ke lokasi, lalu dia survei, ada biayanya, negara yang nanggung. Kalau masih minta dari klien, berarti gimana, Pak? Kalau masih minta dari klien berarti gimana? Suap. Itu sogok. Hukumnya apa, Pak? Ya sogok. Hukumnya apa kalau sogok? Ya sogok. Udah, nggak usah dijelaskan hukumnya. Masa sogok kurang jelas? Terus gimana? Ya enggak boleh. Tapi kan saya sudah memberikan layanan. Betul, Anda sudah memberikan layanan, tapi Anda sudah digaji oleh negara.
Kalau Anda masih minta dari klien, terus gaji Anda apa? Oh, Anda sudah dibayar. Dan memang pekerjaan Anda di situ. Lain halnya kalau begini, Anda di bagian perizinan, lalu ada klien minta pijit, kemudian Anda mijiti. Di ASN buka pijit misalnya. Di samping melayani perizinan, Anda juga mijiti, buka praktek pijit. Nah, Anda digaji dari mijit tidak apa-apa, karena ini bukan tugas dari negara. Paham insya Allah? Siangnya kerja, malamnya bekam. ASN ya, bagian perizinan. Siangnya kerja di kantor, di instansi, malamnya buka praktek pengobatan alternatif. Lalu malam hari dia dapat gaji, boleh enggak? Boleh. Saya punya tetangga ya di Jogja. Tapi Masya Allah. Tapi beliau kerjanya bukan di Jogja, di Jawa Timur. Keterima sebagai ASN di Jawa Timur, jadi guru Pak. Jadi guru dia. Namun karena dia ini pinter dukun, akhirnya membuka pengobatan alternatif perdukunan. Dan pendapatan dukun lebih gede daripada ASN. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Yang sertifikat ASN namanya apa itu? SK ya. SK ASN itu disewakan ke orang lain. Masya Allah. Jadi bukan disekolahkan, disewakan. Dia punya tetangga, diminta kamu aja yang gantiin saya, buat namanya sama, entah gimana caranya, pokoknya dia jadi ASN pengganti dia, bagi hasil. Masya Allah. Sehingga nanti kamu dapat gaji berapa, bagi hasil dengan saya 30%, kamu 70%. Nggak tahu bagi hasilnya berapa ya, anggaplah 30%, 70%. Subhanallah. Ada yang kayak gitu Pak ya. Itu contoh ada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini. Hukumnya apa Pak? Lapor aja ke KPK, kalau KPK mengizinkan silahkan lanjut. Nah, coba kita carikan pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaan terakhirnya. Saya panitia Jumat Berkah, menyiapkan nasi bungkus untuk jamaah masjid. Tapi saya juga usaha catering. Apakah boleh nasi bungkus untuk Jumat Berkah melalui catering saya? Boleh atau tidak kayak gini Pak? Tergantung kerelaan donatur. Sehingga Anda ketika membuka itu sampaikan kepada donatur ya. Ini butuh 100 nasi bungkus. Per bungkus 10.000. Maka butuh dana berapa? 1 juta. Nah, sampaikan ke donatur. Mohon maaf para donatur, nasi bungkus itu nanti beli ke saya. Dan saya panitianya. Kalau donatur ridho, setuju, enggak apa-apa, yang penting kamu urus 10.000 nasi bungkus yang harganya 10.000 itu jumlahnya 100 tersedia ketika hari Jumat. Kalau dia ridho, silahkan. Sehingga seperti ini harus ditegaskan di awal, ada pernyataan kepada pihak donatur. Ini kalau kita menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh mazhab Hambali. Karena ada dua pendekatan yang berbeda. Dua-duanya melarang, tapi pendekatannya berbeda. Kalau pendekatan Hambali seperti ini dilarang karena madhinnatut tuhmah, berpotensi ada tuduhan, sehingga dianggap menguntungkan pribadi memanfaatkan donasi. Itu yang disebut dengan madhinnah at-tuhmah. Solusi dalam mazhab Hambali adalah kamu terus terang di hadapan donatur. Kalau donatur mengizinkan, silahkan. Tapi kalau donatur melarang, oh enggak boleh kayak gitu, pokoknya harus dibelikan dari luar, maka kamu tidak boleh menyediakan itu melalui catering pribadi. Pendekatan yang kedua, pendekatan Syafi'iyah. Kalau pendekatan Syafi'iyah, ittihadul mujib wal qabil. Orang yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Anda sebagai wakil donatur, sudah? Berarti posisi Anda adalah donatur.
Lalu duit donatur ini Anda belikan di tempat Anda sendiri. Berarti penjual dan pembeli orangnya sama. Anda jadi wakil donatur sebagai pembeli dan Anda sebagai penjual. Berarti orangnya apa? Sama. Jadilah ittihadul mujib wal qabil. Yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dan akad seperti ini tidak sah secara muamalah. Solusinya dalam mazhab Syafi'iyah harus orang lain yang menjadi pelaku akad kedua. Dan orang lain ini boleh keluarga. Orang lain ini boleh keluarga. Berarti istrinya boleh dong Pak? Boleh. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Anda nerima donasi, lalu setelah itu Anda berikan nasi bungkus ke istri Anda untuk sedekah Jumat. Dalam Syafi'iyah boleh. Yang penting orang berbeda. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, mau keluarganya, mau dia sendiri, semua tidak boleh. Jadi boleh jika minta izin ke donatur. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.